Shalom, senang sekali bisa kembali berjumpa di dalam program Bible Study Online CK7 pada hari ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara. Setelah kita menyelesaikan kitab 2 Samuel, ya, era Nabi Samuel sudah selesai, maka sekarang akan berganti, ya, kerajaan yang sudah berjalan, ya, bagi orang Israel, bagi pasukan-pasukan Allah, ya, itu diakhiri dengan masa tua Daud. Nah, dalam satu raja-raja ini kita akan memulai dinasti Daud yang akan memimpin Israel dalam kerajaan yang diizinkan Tuhan ada di dalam kehidupan orang-orang pilihan itu. Nah, saudara, ketika Tuhan memilih Daud sebagai raja, Tuhan menetapkan bahwa keturunannya akan duduk di singgasana raja menggantikan Daud. Itu janji Tuhan, dan itu digenapi, saudara. Nah, sebelum berganti raja dari Daud kepada penggantinya, satu raja-raja diawali dengan hari masa tuanya Daud, ya, dan soal penggantinya. Kita akan baca, kita renungkan nilai-nilai apa yang dapat kita ambil untuk kita terapkan dalam hidup kita. Mari kita minta urapan Tuhan supaya kita betul-betul mengerti firman Allah ini seperti yang Tuhan mau kita mengerti. Kita hampiri Tuhan, saudara. Bagimu Yesus hidup kami, Kau yang bertahta selamanya. Bawa kami kepada kehendak-Mu, penuhi kami dengan hasrat-Mu, ya Roh Kudus, jamah hidup kami, jamah hidup kami Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Seperti rusa rindu sungaimu, begitu
urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Dengan minyak kudus-Mu. Dengan minyak kudus-Mu. Yesus, haleluya. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Yesus, Yesus, Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Ya, ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Ya, ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yesus, hanya hadirat-Mu yang kami perlukan. Roh Kudus, hanya urapan-Mu yang kami butuhkan, supaya kami bisa hidup berkenan kepada Bapa di surga. Oleh sebab itu, penuhi kami dengan hadirat-Mu, dan biarlah kami terus dipenuhi dengan hadirat Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kami, tergenapi sebab kami ada di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu. Terima kasih Bapa. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami, urapi kami, Roh Kudus jamah kami. Apa yang kami baca, apa yang kami renungkan,
itu mempengaruhi hidup kami. Sebab itu datangnya dari Tuhan dan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Urapi kami semuanya dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita akan memulai kitab yang baru saudara, dari 1 Raja-Raja pasal yang pertama. Tentang hari tua Daud dan siapa penggantinya. Lalu nanti penggantinya yaitu Salomo diurapi menjadi raja. Kita akan membaca dulu dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Alkitab kita Perjanjian Lama halaman 360, sekitar 360. Demikian firman Tuhan. Hari tua Daud dan soal penggantinya. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya. Dan biarpun ia diselimuti, badannya tetap dingin. Lalu para pegawainya berkata kepadanya, hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang perawan yang muda untuk melayani dan merawat raja. Biarlah ia berbaring di pangkuanmu, sehingga badan tuanku raja menjadi panas. Maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik. Dan didapatlah Abisak, gadis Sunem, lalu dibawa kepada raja. Gadis itu amat cantik, dan ia menjadi perawat raja dan melayani dia. Tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Ayat 5. Lalu Adonia, anak Hagit, meninggikan diri dengan berkata. Adonia itu anak Daud dari Hagit, istrinya saudara. Dia meninggikan diri dan berkata, aku ini mau menjadi raja. Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu? Ia pun sangat elok perawakannya dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Maka berundinglah ia dengan Yoab anak Zeruya dan dengan Imam Abiatar, dan mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia. Tetapi Imam Zadok dan Benaya bin Yoyada dan Nabi Nathan dan Simei dan Rei dan para pahlawan Daud tidak memihak kepada Adonia. Sampai di sini dulu pembacaan kita, saudara. Jadi di dalam apa yang kita baca tadi, ternyata setelah Daud berusia tua, sangat tua saudara, lemah tubuhnya. Para pegawainya, orang-orang sekelilingnya berinisiatif untuk tetap menghangatkan tubuh Daud. Dengan apa? Mencari perawan ya yang cantik ya, bisa merawat Daud, menghangatkan tubuh Daud. Dan tadi dikatakan bahwa Daud tidak bersetubuh dengan perempuan itu. Ini menandakan bahwa Daud betul-betul sudah lemah tubuhnya. Sudah sangat-sangat lemah tubuhnya. Nah, di tengah-tengah narasi kelemahan tubuh Daud, terdapatlah sebuah keinginan dari salah satu anaknya, yaitu Adonia. Untuk apa? Menjadi raja. Usaha Adonia naik tahta ini, saudara, nanti mampu digagalkan. Kenapa? Karena ini usaha makar. Ya, Daud sudah tua. Ya, Daud sudah tidak mampu lagi memimpin kerajaannya. Bahkan dia harus diasuh oleh seorang gadis perawan tadi. Tetapi bukankah ia masih hidup? Sangat-sangat memalukan sekali kalau ada upaya orang lain menggantikan raja yang masih hidup. Karena itu disebut makar. Nah, Adonia merancang yang seperti itu. Nah, saudara tahu, ketika hal ini diusahakan oleh Adonia, ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang memihak kepada Adonia dan yang tidak memihak kepada Adonia. Tapi mari kita lihat, saudara, seperti apa ya posisi Daud ketika dia sudah tua renta seperti itu, lalu ada usaha mendongkel atau makar dari Adonia. Daud memang sudah tidak bisa lagi secara jernih sebenarnya, karena fisiknya sudah lemah sekali untuk memimpin kerajaannya. Tetapi
Daud memiliki pengalaman-pengalaman hidup yang luar biasa. Ada yang manis, ada yang pahit. Ada masa suka, ada masa duka. Masa-masa jaya kerajaannya, tapi juga masa-masa dia harus melarikan diri dari Absalom anaknya. Seperti peristiwa dalam 2 Samuel pasal yang ke-17 itu. Segenap pengalaman pahit Daud yang dialami pada masa pemerintahan Saul selama 40 tahun. Ya. Dia sudah sangat-sangat kenyang dengan pengalaman itu. Namun saudara, ketika ajal mulai menjemput, ya, ketika dia mulai merasakan bahwa sudah tidak lama lagi kehidupannya, ya, dia sedang merancang untuk memutuskan siapa yang akan menjadi penggantinya. Namun sebelum keputusan raja itu ditetapkan, ada upaya kudeta atau makar dari Adonia ini. Memiliki ambisi itu bagus, nggak buruk, saudara, nggak salah. Namun jika bermakna negatif dan dikaitkan dengan motivasi mementingkan diri sendiri, akhirnya apa? Akan menghalalkan segala cara. Dan itulah yang kita bisa pelajari dari Adonia dalam pembacaan kita ini. Tadi berusaha makar, mempersiapkan kereta kuda. Ada orang yang berlari di depannya. Ada orang yang pro kepada dia. Ada orang yang setia kepada Adonia. Karena dia melihat bahwa sebentar lagi Daud mati. Dan ini nanti akan menjadi penggantinya. Kira-kira seperti itu. Mari kita lihat saudara, ayat 9. Sesudah itu, Adonia mempersembahkan domba, lembu, dan ternak gemukan sebagai korban dekat batu Shohelet yang ada di samping En-Rogel. Lalu mengundang semua saudaranya, anak-anak raja, dan semua orang Yehuda, pegawai-pegawai raja. Tapi Nabi Natan dan Benaya dan para pahlawan dan Salomo adiknya tidak diundangnya. Nah, saudara lihat. Upaya-upaya makar ini ditunjukkan oleh Adonia kepada orang-orang yang ada di kerajaan. Cuman ada orang-orang yang tidak diundang. Siapa itu? Nabi Natan, Benaya, dan Salomo adiknya. Walaupun lain ibu, itu tidak diundang. Kalau kita melihat sejarah sebenarnya, secara garis keturunan, Adonia ini bisa saja menjadi putra mahkota. Kenapa? Karena Amnon, anak Daud, sudah mati. Absalom sudah mati. Absalom mati terbunuh. Adonia merupakan garis keturunan terdekat untuk menjadi putra mahkota. Sementara Salomo adalah anak bungsu Daud. Tetapi Nabi Natan dan para pahlawan Daud yang selama ini mendukung kepemimpinan Daud tidak tinggal diam melihat ambisi Adonia yang berbahaya ini, saudara. Mengapa berbahaya? Nanti Alkitab akan menunjukkan. Ya. Oleh sebab itu, Natan bersama dengan mamanya Salomo, yaitu Batsheba, itu merancang segala sesuatu untuk menggagalkan niat dan ambisi Adonia. Mari kita lihat di ayat yang ke-11. Demi melihat ambisi Adonia. Lalu berkatalah Natan kepada Batsheba, ibu Salomo, "Tidakkah engkau mendengar bahwa Adonia anak Hagit telah menjadi raja? Sedang tuan kita Daud tidak mengetahuinya. Karena itu, baiklah kuberi nasihat kepadamu, supaya engkau dapat menyelamatkan nyawamu dan nyawa anakmu Salomo. Karena ini kalau sampai nanti Adonia jadi raja, Salomo dan Batsheba selesai. Itu akan diusir dari kerajaan. Syukur-syukur cuma diusir. Kalau dibunuh bagaimana? Kira-kira seperti itu. Pergilah mereka menghadap Raja Daud dan katakan kepadanya, bukankah tuanku sendiri, ya rajaku, telah bersumpah kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku.
Mengapakah sekarang Adonia menjadi raja? Ini saran Nathan kepada Batseba untuk datang kepada raja. Ya. Oleh sebab itu, Batseba datang kepada Daud. Mengingatkan akan janji Daud dan janji Tuhan. Bahwa nanti keturunan dari Batseba inilah yang akan menjadi raja. Mengenai janji yang pernah ia berikan. Bahwa Salomo lah yang akan mewarisi tatanya. Kalau kita pelajari saudara, mengapa Daud memilih Salomo sebagai pewaris? Karena nanti pada keputusannya Salomo lah yang dipilih. Karena Salomo merupakan anak yang dikasihi Allah. Yang merupakan tanda anugerah. Saudara ingat waktu belajar di 2 Samuel pasal 12. Ya. Anak Daud dari Batseba ini nanti namanya siapa? Yedida. Yedida itu artinya yang dikasihi Allah. Yedida. Shalomo, jadi kasih Salomo itu berarti shalom, damai sejahtera. Dari pemilihan Allah untuk menggantikan tahta Daud kepada Salomo, Allah pengen bahwa di masa tuanya Daud, dia mengurapi anaknya yaitu Salomo menjadi raja penggantinya. Arti nama Yedida itu artinya dikasihi Allah. Nah, saudara tahu, ketika Daud mengambil keputusan untuk mengurapi Salomo, saudara. Kalau kita baca selanjutnya, saudara. Adonia ini sadar akan hal itu. Sadar bahwa bapaknya lebih memilih Salomo. Bapaknya lebih mempersiapkan Salomo. Tetapi dia tidak berhenti, dia tidak mundur terhadap ambisinya. Adonia memiliki ambisi yang besar sekali untuk menggantikan Daud. Sebenarnya sah-sah saja karena dia anak raja. Tapi ternyata diwujudkan dengan cara yang tidak terpuji. Inilah yang membongkar motivasi Adonia menjadi raja. Yaitu apa? Mendapatkan kekuasaan. Tanpa legitimasi dari raja yang masih hidup. Saudara bisa bayangkan. Sekiranya Adonia berhasil atau bisa menjadi raja. Mendapatkan kekuasaan. Bagaimana ia akan membuat bangsa Israel itu berpotensi untuk apa? Berbuat dosa. Makanya mendapatkan tahta dengan cara yang tidak benar. Adonia akan menyingkirkan semua orang-orang yang setia kepada Daud. Dia tidak akan pernah bisa berbuat atau bertindak adil. Karena dari awalnya saja sudah tidak benar. Saya mau katakan begini. Usaha kudeta dan makar itu tidak akan menghasilkan pemerintahan yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita lihat sejenak. Daud bisa saja waktu setelah diurapi oleh Nabi Samuel langsung menduduki tahta kerajaan Israel yang pada waktu itu Saul masih duduk. Daud bisa saja langsung mendongkel kedudukan Saul. Karena apa? Karena orang Israel sudah betul sangat-sangat mengerti bahwa Daudlah pengganti Saul. Tapi Daud tidak melakukannya. Daud tidak mau makar. Daud tidak mau kudeta. Sekalipun dia sudah diurapi menjadi raja oleh Samuel. Tetapi dia menunggu waktu Tuhan. Menunggu, menanti saatnya Tuhan yang tepat untuk duduk sebagai raja. Maka Daud menjadi raja setelah Saul mati. Bertempur melawan musuhnya orang Filistin di Bukit Gilboa. Nah yang seperti ini tidak dilakukan oleh Adonia. Dia makar. Makanya bisa dibayangkan Daud kalau tahu persis bahwa Adonia itu makar, maka dia tidak akan pernah memberikan itu kepadanya. Dia memberikan kepada Salomo yang memang sudah dipersiapkan untuk menjadi penggantinya. Sejenak kita belajar, mengapa cara Adonia ini salah? Karena selama Daud menjadi raja, tindakan Adonia mengangkat diri sebagai raja itu merupakan tindakan yang tidak tepat. Seolah-olah Adonia sudah menganggap Daud mati. Sehingga dia dengan enak saja
berhak untuk naik tahta. Ini kan kurang ajar, saudara. Bapaknya masih hidup, walaupun memang sudah tua. Ya. Raja masih dipegang oleh Daud. Tetapi dia sudah melakukan tindakan-tindakan seperti seorang raja. Tadi dikatakan ya, Adonia mempersembahkan domba, lembu, dan ternak gemukan sebagai korban dekat batu Shohelet yang ada di samping En Rogel. Lalu mengundang semua saudaranya, anak-anak raja, dan semua orang Yehuda, pegawai-pegawai raja. Hanya Nathan, ya, Salomo yang tidak diundang. Ini menunjukkan bahwa ini nggak benar ini. Bapaknya masih hidup. Dan nggak ngomong sama Daud pula. Ini yang berbahaya. Makanya Allah melihat hal ini, dia pakai cara untuk menggagalkannya. Belajar dari peristiwa ini, mari. Jangan biarkan ambisi dengan motivasi yang salah menguasai hidup kita. Karena tindakan menghalalkan segala cara itu tidak berkenan kepada Tuhan. Kita akan dihancurkan kalau kita punya motivasi yang seperti itu. Kita harus tetap ada di dalam rancangan Tuhan. Belajar dari bagaimana cara Daud menggantikan Saul. Betul-betul waktu Tuhan tepat pada waktunya. Dan tidak menyalahi konstitusi kerajaan. Seperti saya katakan tadi, ada kesempatan Daud untuk langsung naik tahta. Walaupun Saul masih hidup, tapi dia dilakukan itu. Karena Daud mau melakukan sesuai dengan keputusan Tuhan. Ya, oleh sebab itu jangan pernah punya pikiran pengen sukses, pengen berhasil dengan cara-cara yang tidak benar. Adonia menggambarkan hal yang seperti itu. Motivasinya tidak benar, pengen makar dan dongkel bapaknya. Dan itu tidak terjadi. Karena pada akhirnya nanti Salomo lah yang diurapi menjadi raja pengganti Daud. Dan setelah Salomo diurapi menjadi raja, apa yang dilakukan? Mari kita lihat. Ayat 28. Kita baca ya sampai dengan ayat yang ke-31. Lalu Raja Daud menjawab katanya, "Panggillah Batsheba." Perempuan itu masuk menghadap raja dan berdiri di depannya. Lalu raja bersumpah dan berkata, "Demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi Tuhan, Allah Israel. Dengan bersumpah ini, hei Batsheba, ya, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku. Dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku." Lalu Batsheba berlutut dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud menyembah kepada raja dan berkata, "Hidup tuanku Raja Daud untuk selama-lamanya." Atas nasihat Nabi Nathan kepada Batsheba, dia datang kepada Daud di petidurannya, mengutarakan tentang janji-janji Allah dan Daud kepada Salomo dan Batsheba. Maka Daud mengambil keputusan. Dimulai dengan kata-kata apa? Raja bersumpah dan berkata, "Demi Tuhan yang hidup." Mengurapi, menetapkan, melantik Salomo menjadi pengganti Daud. Dan itu diterima baik oleh Batsheba, Nabi Nathan, dan semua orang Israel yang tetap setia kepada Daud. Nah saudara, ketika Daud mengambil keputusan ini sebenarnya ada suatu dilema. Saudara. Dilemanya begini. Daud sedang menghadapi kesulitan. Seperti makan buah si malakama. Sebab ada manuver Adonia yang merupakan tindakan yang serius. Dan ini melibatkan banyak orang penting. Anak-anak raja tadi, seluruh orang Israel, tua-tua Israel diundang. Kalau ini dihentikan secara gegabah, akan menyebabkan perang, saudara. Dan Daud sendiri pun akan mengalami kesulitan menghadapi Adonia. Ya. Kesulitan itu. Namun, manuver Adonia ini terus dihentikan
harus dihentikan, harus dicegah. Apapun yang terjadi, kehendak Allah harus ditegakkan. Maka diperlukan suatu tindakan yang memberi dampak untuk menggagalkan rencana Adonia ini. Supaya apa? Supaya amanlah kerajaan dan tidak ada perang, saudara. Nah, mari kita lihat. Di dalam ketaatannya, Daud mampu melihat celah yang dapat menghentikan manuver Adonia secara tuntas. Apa itu? Daud memprotes Adonia karena dia mempersembahkan korban, mengangkat dirinya sebagai raja, tidak mempunyai legitimasi yang kuat. Sebab apa? Satu, dia belum diurapi oleh seorang imam. Dan pada masa-masa pemerintahnya, Adonia tidak dihadiri, tidak didampingi oleh nabi yang mewakili suara Allah. Dalam prosesi pengangkatan Adonia sebagai raja, dia tidak menunggang keledai kebesaran Daud. Ini penting. Kenapa? Ini lambang. Lambang pemerintahan. Dari Daud kepada penggantinya, dia harus naik keledai kebesaran Daud. Dan nanti, saudara, dalam perjanjian baru, ini saya baru tahu nih ya, bahwa ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, ya, dieluk-elukan oleh orang-orang Israel, ya, orang-orang yang mengeluk-elukan sebagai raja, dia naik keledai. Naik keledai untuk masuk kota Yerusalem. Itu ternyata pelantikan sebagai raja. Adonia tidak dilakukannya, tidak melakukan hal itu. Maka legitimasinya tidak kuat. Ini celah bagi Daud untuk menganulir pengangkatan Adonia sebagai raja. Oleh karena itu, Daud tidak hanya sekedar mengumumkan pengangkatan Salomo, tapi juga menobatkannya sebagai prosesi yang lengkap. Hasilnya sangat efektif. Sekutu Adonia bubar dengan sendirinya. Kenapa? Takut. Sebab cara-cara inilah yang sah di dalam pemerintahan kerajaan Israel. Melibatkan raja kalau masih hidup. Ya. Yang kedua, diakui oleh para tua-tua. Dihadiri oleh nabi yang akan mengurapinya. Dan bagi Daud, raja yang akan menggantikannya harus naik keledai kebesaran Daud. Nah, itu tidak dilakukan oleh Adonia. Inilah celah. Supaya Salomo naik tahta, Adonia tidak menjadi raja. Celah ini diambil oleh Daud untuk apa? Supaya tidak ada pertumpahan darah. Itu hikmat Daud yang luar biasa, saudara. Dan kita lihat, Adonia, ya bersyukurlah. Dia tidak dibunuh oleh Salomo. Tapi dia minta pengampunan. Saudara. Ketika Salomo naik tahta, apa yang terjadi? Adonia sadar bahwa, oh ya, memang adikku, walaupun lain ibu, Salomo lah yang patut menjadi raja. Dari peristiwa ini, Daud terhindar di masa tuanya dari pertumpahan darah. Daud pakai hikmat Tuhan. Daud tetap taat kepada Tuhan Allah Israel yang telah menyertainya. Ketaatan yang ia lakukan adalah ketaatan yang indah dan cerdik. Di samping itu ketaatan Daud adalah ketaatan yang tidak egois. Dia betul-betul ingin melakukan konstitusi kerajaan Israel seperti yang Tuhan kehendaki. Di satu sisi, dia ada pemberontakan dari Adonia. Dia ingin menggagalkannya. Ingin tidak terjadi pemberontakan itu. Supaya tidak ada pertumpahan darah. Dan dua-duanya dapat terjadi. Tidak ada pertumpahan darah. Salomo menjadi raja. Adonia minta pengampunan. Maka masa-masa tuanya Daud dapat dinikmati di dalam ketenangan dan ketentraman. Kita belajar dari ini, saudara. Mari, ambisi itu tidak salah. Tapi jangan dibalut dengan motivasi yang tidak benar. Cita-cita, kerinduan, masa depan itu penting buat kita. Tapi jangan diraih dengan cara-cara yang kotor. Jangan pakai cara-cara Adonia. Pakailah cara-cara Daud. Yang konstitusional, artinya benar di pandangan mata Tuhan. Dan sesuai dengan ketetapan Tuhan.
maka apapun yang kita capai itu akan membuat kita sejahtera, kita diberkati, dan Tuhan disenangkan. Pertumpahan darah bisa digagalkan karena Daud punya hikmat yang luar biasa. Peperangan bisa dihindari karena Daud pakai hikmat Tuhan. Celah sekecil apapun dipakai Daud untuk menghindari pertumpahan darah perang saudara antara Adonia dan Salomo. Dan itulah 1 Raja pasal yang pertama. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami ucap syukur untuk pelajaran yang indah ini. Kami belajar bagaimana cara mengatasi masalah seperti yang dihadapi Daud. Di masa tuanya, Daud tetap melekat kepada Tuhan. Masa-masa kesulitan di akhir hidupnya tetap dapat diselesaikan oleh Daud dengan luar biasa karena hikmat Allah. Menghindari pertumpahan darah antara Adonia dan Salomo. Daud mengangkat Salomo menjadi penggantinya atas anugerah, atas janji Allah, dan atas sumpah Daud kepada Batsheba. Demikianlah Salomo naik tahta, diurapi menjadi raja. Dan usaha Adonia yang ambisius itu digagalkan oleh hikmatnya Daud, tentunya dari Tuhan. Kami belajar dari peristiwa ini. Boleh saja kami punya ambisi, punya cita-cita, punya kehendak. Tetapi biarlah itu dengan motivasi yang benar dan tulus di hadapan Tuhan. Tidak merugikan orang lain. Tidak membuat orang lain menderita atas motivasi ambisi kami. Tapi biarlah kami tetap setia kepada Tuhan. Sehingga cita-cita kami, kehendak kami, pergumulan kami, keinginan kami, semuanya terwujud atas keputusan Tuhan. Yang konstitusional sesuai dengan kebenaran firman Allah. Berkati kami semua Tuhan. Kami percaya lewat pembelajaran ini kami semakin tahu. Inilah cara-cara Tuhan yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Mendapatkan kemuliaan demi kemuliaan dan berkat yang melimpah. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Kami percaya semakin kami mengenal Tuhan, maka kami semakin mengetahui rencana-rencana Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih, kasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang mani dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.